Gitu ya, kita bisa ajarkan anak kita untuk balas. Ya, kita balas pembulinya ya. Jadi kalau dibully maka harus balas gitu. Halo Mamendet sekalian, apakah anak Mamendet ada yang pernah menjadi korban pembulian? Atau mungkin menjadi pelaku pembulian? Bagaimana sih caranya kita memutus mata rantai pembulian ini? Agar anak kita terbebas dari pembulian ataupun terbebas dari pelaku membuli. Nah, di video ini kita bersama-sama akan membahas lebih tuntas, mengupas tuntas tentang pembulian. Nah, Mamendet sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih yang termasuk dalam kategori pembulian. Apa yang dimaksud dengan pembulian? Nah, pembulian itu adalah tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh seseorang yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Ya, jadi bisa berupa tindakan, bisa berupa ucapan. Yang pasti ada satu yang digarisbawahi adalah membuat diri kita merasa tidak nyaman. Jadi kalau kita mendapatkan perlakuan atau mendengarkan sesuatu dan membuat diri kita tidak nyaman, itu sebetulnya sudah masuk dalam kategori pembulian. Apalagi kalau itu dilakukan secara sengaja. Nah, pertanyaannya bagaimana ya untuk anak kita bisa terlindung dari yang namanya pembulian? Ya, kita akan bahas satu-satu dari mata rantai pembulian terlebih dahulu. Ya, jadi Mamendet sekalian, dalam pembulian itu ada mata rantai, ada 3 mata rantai utama, ya, di mana 3 mata rantai ini saling berkaitan sehingga membentuk satu hal yang bernama pembulian. Mata rantai yang pertama adalah adanya pelaku bully atau pembuli. Ya, mata rantai yang kedua adalah korban bully. Nah, dan mata rantai yang ketiga adalah korban bully merasa terbuli. Ketiga mata rantai ini adalah harus sifatnya. Jadi tidak boleh tawar-menawar ya. Kalau terjadi pembulian pasti tiga-tiganya ada. Ya, kenapa begitu? Coba kita bahas satu-satu secara singkat. Kalau tidak ada pelaku bully, ya jelas pembuliannya tidak ada. Ya, ada pelaku bully tetapi tidak ada korban pembuliannya, ya juga jelas tidak ada, pembuliannya tidak terjadi. Ada pelaku bully, ada yang dibully, tetapi yang dibully tidak merasa terbuli, ini juga tidak terjadi pembulian di sana. Oleh karena itu bisa kita lihat ya, kalau anak-anak kita ya bercanda sama temennya, kadang-kadang kita melihat, ih kok bercandanya keterlaluan, tapi ternyata mereka tertawa terbahak-bahak, mereka menikmati pertemanan mereka itu bukan termasuk pembulian. Padahal ada yang terlihat membuli, ada yang terlihat kesannya membuli atau dibuli, tetapi mereka tidak ada yang merasa terbuli sama sekali. Ya, mereka tidak merasa terbuli. Nah, dari sini kita melihat ya bahwa 3 mata rantai ini merupakan keharusan. Hilang salah satunya, maka pembuliannya akan hilang. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, kita zoom lebih dekat lagi, maka yang nomor 1 dan nomor 2, mata rantai yang pertama dan kedua, yaitu adanya pelaku bully dan korban bully ini tidak bisa kita tentukan. Ya kan, kita nggak bisa atur 2 mata rantai ini karena istilahnya faktor dari luar. Ya, kita nggak pernah tahu siapa yang bisa jadi pembuli, kita juga nggak pernah tahu siapa yang bisa dibully. Nah, jadi kalau kita lihat mata rantai pertama dan mata rantai kedua itu datangnya dari luar, dari faktor luar. Kita tidak bisa menentukan siapa yang jadi pembuli atau siapa yang dibully. Ini jadi faktornya, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu dengan mata rantai yang ketiga, yaitu apa? Korban yang dibully merasa terbuli. Apa yang bisa kita lakukan dengan mata rantai ketiga ini? Kita bisa hapuskan mata rantai ketiga dengan menanamkan nilai diri yang benar. Ya, maksudnya gimana menanamkan nilai diri yang benar? Kalau seorang anak mempunyai nilai diri yang benar, maka apa yang dikatakan temannya, apa yang diperlakukan temannya tidak bisa ya mencoreng nilai diri dia. Misalnya ya, seorang anak punya nilai diri bahwa dia adalah pribadi yang berharga dan bernilai. Maka temannya mau katain dia jelek, temannya mau katain dia bodoh, tidak bisa
mengubah nilai diri dia yang sudah benar. Yang dia merasa, aku nih pribadi berharga dan bernilai. Apa yang orang lain katakan kepadaku, apalagi hal jelek, itu tidak berpengaruh apa-apa. Jadi kita sebagai orang tua dapat menanamkan nilai diri yang baik kepada anak kita, agar anak kita tidak merasa terbuli jika suatu saat pembulian itu datang kepada anak kita. Karena apa? Karena dia punya nilai diri yang benar dan dia tidak merasa terbuli. Kalau dia tidak merasa terbuli, otomatis mata rantai ketiga hilang, maka pembulian pun itu tidak terjadi. Namun banyak sekali Mam Endet yang bertanya, terus gimana Kak kalau anak saya sudah menjadi korban bully? Ya, anak saya ini kalau kemana-mana di sekolah itu selalu dibully, bahkan gurunya ikut membuli. Saya harap tidak ada di sekolah Mam Endet sekalian yang gurunya juga ikut membuli anak ya. Jadi apa yang terjadi kalau anaknya sudah terlanjur menjadi korban bully? Bagaimana kita mau menanamkan nilai diri yang baik kalau anak saja sudah merasa terbuli gitu ya. Kalau tadi kan menanamkan nilai diri yang baik supaya anak terhindar dari pembulian. Tapi kalau anaknya sudah merasa terbuli dan sudah memang mengalami pembulian, bagaimana? Gitu ya. Kita bisa ajarkan anak kita untuk balas. Ya, kita balas pembulinya ya. Jadi kalau dibully maka harus balas gitu. Nah, bukan jawaban itu yang saya maksud. Balasnya itu bukan berarti balas membuli ya. Dikatain bodoh, katain balik bodoh. Dikatain jelek, katain balik jelek. Bukan itu maksudnya membalasnya. Tetapi kita bisa mengajarkan anak kita, bila anak kita dalam situasi dibully, maka kita bisa balas dengan kebaikan. Ya, kita bisa balas dengan kebaikan. Misalnya, ya, saat saya misalnya sebagai seorang anak, saya dibully sama teman saya, ya, dikatain, kamu jelek. Yang dilakukan adalah membalas, tetapi dengan kebaikan. Oh iya, memang aku jelek, kamu ganteng, aku seneng deh. Maksudnya kamu ganteng, aku pengen jadi ganteng kayak kamu. Sih? Kita bisa lihat bahwa respon pembuli akan bingung. Kenapa bingung? Karena dalam otak pembuli, dalam pikiran si pembuli, jika dia membuli seseorang, maka respon yang keluar adalah dua. Ya, antara menangis atau melawan. Ya, menangis tandanya respon lemah, melawan tandanya respon kuat. Tetapi menangis dan melawan ini akan memberi semangat untuk pembuli untuk lebih bully kita lebih dahsyat lagi. Tetapi respon yang tidak dikira-kira, yaitu membalas dengan kebaikan, ini akan membuat pusing, akan membuat kaget si pembuli sehingga dia bingung. Aku bully dia tapi dia menerima bulian aku dan dia membalasnya dengan kebaikan. Apa yang harus aku lakukan? Ini bisa dipraktekkan. Memang ini terdengar lucu ya, tetapi nanti Mam Endet bisa lihat salah satu video yang bisa ditemukan di YouTube, nanti linknya saya akan taruh di deskripsi ya, tentang bagaimana teori ini dipraktekkan dan berhasil. Ya, teori bahwa membalas pembuli itu kita balas dengan kebaikan dan berhasil menghentikan si pembuli. Nanti videonya bisa disaksikan di link yang ada di deskripsi. Jadi Mam Endet sekalian, untuk memutus mata rantai pembulian ini, untuk menghilangkan pembulian atau setidaknya menjauhkan pembulian dari anak kita, kita perlu tahu bahwa yang pertama ada 3 mata rantai pembulian. Yang kedua, kita nggak bisa utak-utik ketiga-tiga mata rantainya, tapi kita bisa mempersiapkan anak kita dengan menanamkan nilai diri yang positif. Dengan nilai diri yang positif, maka anak akan jadi kebal pembulian. Dengan nilai diri yang positif, anak juga tidak akan mau membuli karena dia sadar bahwa setiap orang itu bernilai dan berharga. Lalu bagaimana dengan anak yang sudah terbuli dan merasa terbuli? Kita bisa ajarkan teknik membalas pembulian dengan kebaikan. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk Mam Endet dan semoga Mam Endet dan anak-anak dan keluarga dijauhkan dan tidak terkena dari dampak pembulian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.